Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ngubaidun Nadib, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama LPTK UIN Salatiga. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja saya yang saya ambil pada tanggal 13 Januari tahun 2023. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Tanpa kekurangan apapun, marilah kita selalu bersyukur. Dan selawat dan juga salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Silakan Mas Ketua, Mas Dwi disiapkan untuk berdoa. Doa mulai. Terima kasih, semoga dengan berdoa ini dapat memberikan kelancaran untuk pembelajaran yang akan kita tempuh pada siang hari ini. Siap? Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen dulu. Ahmad Hilba Saputra, Ahmad Miftahul Huda, Ahmad Romadhoni, Ananda Oksfarida, Anggi Tabita Fani, Anjar Wadah Kusuma. Sehat Mas Anjar ya. Bagas Pujiono, Bayu Prasetyo, Deni Setiawan, Dimas Wahyu Kurniawan, Dwi Saputra, Flora Gunawan, Hengki Maradona, Indri Novita Lestari, Ivan Radiatama, Kasih Elsa Kahesti, Marcelino Sandra. Terima kasih, semuanya sudah hadir. Untuk selanjutnya, bagaimana siang hari ini? Masih semangat ya? Baik, kita harus tetap semangat agar pembelajaran kita berhasil. Tetap semangat dan jangan menyerah. Siap? Bapak akan mengecek kerapian, silakan berdiri semuanya. Baik, silakan untuk yang bajunya belum dimasukkan, yang cowok silakan untuk dimasukkan. Yang cewek memang nggak dimasukkan ya. Mas Anjar itu dalemannya keluar ya, silakan dimasukkan dulu. Ya. Baik, terima kasih, silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anakku. Pada kesempatan siang hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang pernikahan. Namun sebelumnya perlu diingat dulu semester kemarin, semester dulu yaitu pertemuan yang lalu. Untuk pertemuan yang lalu kita membahas tentang Islam di dunia. Ya seperti dulu, seperti yang sudah Bapak jelaskan bahwa penyebaran Islam di dunia itu dengan berbagai macam teori yang ada. Ya, untuk pertemuan pada siang hari ini yaitu kita melanjutkan ke bab yang selanjutnya, yaitu babnya adalah pernikahan. Ada yang sudah
Tahu pernikahan ya? Tahu ya pernikahan? Baik. Untuk pernikahan sendiri, nanti kan itu adalah materi yang sangat penting. Nanti kita akan membahas tentang pernikahan, yaitu dari segi dalil dan juga pengertian dulu. Pengertian pernikahan dan juga dalil. Baik. Kenapa materi ini dibahas? Yalah, karena ini materi yang sangat penting sekali. Materi ini nanti akan sangat berguna untuk anak-anakku kalau sudah lulus. Kalau sudah lulus tentu Mas Jagar, Mbak Flora nanti akan menjalani sebuah bahtera rumah tangga. Ya. Untuk menjalani bahtera rumah tangga maka perlu adanya pernikahan. Dan dari pernikahan itu nanti diharapkan akan menghasilkan atau memberikan keturunan yang soleh dan meneruskan garis keturunan di bumi. Dan untuk tujuan pembelajarannya, nanti untuk tujuan pembelajarannya diharapkan dengan metode diskusi, siswa atau anak-anakku ini mampu menjelaskan, mampu meyakini kebenaran syariat pernikahan. Untuk pernikahan sudah ada yang tahu dalilnya. Untuk selanjutnya yaitu untuk pernikahan sudah ada yang tahu dalilnya? Ya nanti Bapak jelaskan. Baik, untuk selanjutnya karena berhubung ini nanti akan menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning, ya silahkan bagi kelompok dulu. Ya, kelompoknya per baris ini nanti di sini dipimpin oleh Mbak Indri, sini dipimpin oleh Mbak Kasih, sini dipimpin oleh Mbak Sani, sini dipimpin oleh Mbak Flora. Nah, ini dibagi menjadi 4 kelompok. Silakan segera merapat, mejanya dikondisikan, dan untuk yang bangku ini ke belakang silahkan menggabung dengan kelompok-kelompok ini nanti. Silakan untuk dibagi dulu. Baik, bisa diperhatikan pada media pembelajaran ya. Pernikahan dalam Islam. Yang kita mulai dari dalil dan juga apa namanya itu pengertian. Yang pertama adalah pengertian pernikahan. Untuk pengertian pernikahan secara bahasa, silakan Mas Anjar dibaca. Pengertian bahasa buku atau penyampaian. Ya. Istilah satu akad yang menjadikan halanya keturunan antara laki-laki dan perempuan. Baik, paham ya? Ini pernikahan itu suatu akad yang menjadikan halalnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan nikah. Itu akadnya itu loh Mas ya, bukan hiburannya, bukan tontonannya, atau bukan resepsinya, itu bukan, tapi akadnya. Ini Bapak tampilkan video, sebuah video yang kalian nanti bisa melihat itu pernikahan itu seperti apa. Penghulunya sedang viral ini Pak penghulunya. Kadang lewat di YouTube, di beranda Facebook, di TikTok ya. Saudaraku Abinanto Dewa Prata. Nah ini ya. Ini akad ini. Pilihan Anda sendiri. Nikah itu ini. Bernama Bunga Anissa Lenata dengan mas kawin, alat sholat dan uang 5 juta rupiah tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Bunga Anissa Lenata binti Eka Ananda serta dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nah ini nikah ya. Ini nikah itu ini. Paham ya? Kepengen nggak nanti? Sabar dulu ya. Nikah itu tadi ya, akad itu nikah itu. Pengertian dari nikah ya itu gambarannya. Mas Dwi bisa dicerna ya?
sholat dan peran wanita. Tak ulang sekali lagi pas akadnya ya. Mas kawin Mas selamat hidup saudaraku Abinanto Dewa Prata, saudara saya dengan seorang wanita pilihan Anda sendiri bernama Bunga Anissa Lenata dengan mas kawin alat sholat dan uang 5 juta rupiah tunai. Saya terima nikah dan karunia Bunga Anissa Lenata binti Eka Ananda serta dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Ini doanya. Doa setelah akad. Ucapan seperti itu pekokul derajat pahala. Mohon sekali dibareng. Istriku mohon diterima mas kawin dari saya 5 juta rupiah. 5 juta mas kawinnya. Baik, sudah, terima kasih ya. Itu ini akad ya itu mas, nikah itu ya, bisa dipahami ya. Menikah itu bukan resepsi, bukan dangdutnya, bukan ketoprak yang didatangkan, atau bukan ludruknya, atau bukan tayopnya, tapi ya itu akadnya itu tadi. Itulah perni, dan dari akad itu nanti akan menjadikan apa namanya, hubungan itu semuanya jadi halal. Yang tadinya nyolek itu kan haram ya, anjar nyolek flora itu haram, tapi ketika sudah menikah malah dapat pahala. Bisa dimengerti? Mas juga paham ya? Inilah pengertian dari menikah. Untuk selanjutnya yaitu dalil dari pernikahan. Dalil dari pernikahan itu sebenarnya banyak sekali, Mbak, Mas ya. Tapi Bapak ambilkan 2 ayat di situ dari Quran surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Itu salah satu dalil dari pernikahan. Dan juga yang kedua yaitu Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadzakkarun. Itu dalil yang kedua. Jadi semua ciptaan Allah itu diciptakan berpasang-pasang. Semuanya ada pasangannya. Kalau Mas Anjar belum menemukan pasangannya ya belum gitu aja. Bukan berarti nggak punya, tapi belum. Sandal aja berpasangan, masa Mas Anjar nggak berpasangan? Ya Mas ya. Itu semua itu berpasang-pasang. Ada sungai, ada laut, ada bumi, ada langit, ada bulan, ada matahari. Untuk selanjutnya, kita lanjutkan lagi, yaitu untuk hukum dari menikah. Hukum dari pernikahan itu hukum asalnya. Pernikahan itu hukumnya sunnah. Sunnah yaitu kalau dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dosa. Sunnah yaitu diulangi lagi Mas Medika. Kalau dilakukan, nah kalau ditinggalkan tidak dosa. Baik, itu adalah hukum pernikahan, asal mula hukum. Namun sebuah hukum itu Mas, Mbak, akan berubah dengan kondisi seseorang. Paham ya? Hukum pernikahan yang pertama itu menjadi wajib. Sebabnya apa? Sebabnya itu bisa dibaca. Seseorang itu mampu secara fisik, psikis, finansial, punya harta, punya kekuatan, fisiknya sehat, dan bila tidak menikah dikhawatirkan orang tersebut tidak mampu menahan hawa nafsunya. Maka hukum menikah dalam hal ini adalah wajib, harus segera menikah. Seumpama Anjar nanti lulus sekolah bisnis ternak ikan atau ternak udang di belakang rumah, sukses, uangnya banyak, mobilnya sudah Pajero,
Dan Anjar ini kalau tidak menikah khawatir akan terjadi perzinaan atau membeli di tempat-tempat prostitusi, maka Anjar menjadi wajib bagi Anjar untuk segera menikah. Paham ya? Harus paham. Yang selanjutnya yaitu hukumnya adalah, kita lihat slide dulu, sunnah. Ini hukum pernikahan itu sunnah ya seperti tadi. Anjar, jangan Anjar terus lah. Ivan, kaya raya, punya kekuatan fisik, punya kemampuan ekonomi, namun Ivan ini tidak khawatir terjadi perzinaan bila tidak menikah. Maka Ivan di sini hukum menikah bagi Ivan adalah sunnah. Paham ya? Orang yang sudah mampu secara psikis, fisik maupun finansial itu harta. Kok tidak khawatir terjadi perzinaan, maka menikah baginya hukumnya sunnah. Yang selanjutnya ini haram. Orang menikah kok itu bisa haram, Pak? Bisa. Orang yang menikah dengan tujuan hanya untuk menyengsarakan istrinya, ini mempunyai niat yang buruk, berarti pernikahannya ini haram. Terima kasih. Sampai sini paham? Serius? Paham? Inilah berbagai macam hukum dari pernikahan. Dalilnya sudah, dan juga hukum-hukumnya sudah Bapak jelaskan. Berhubung pembelajaran pada siang hari ini modelnya PBL sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagi, silakan nanti untuk kelompoknya Mbak Indri saya kasih ini untuk LKPD-nya nanti ya. Ya, silakan. Kelompok 2, kelompok 3, kamu ke sini sana, sini. Kelompok 4. Baik, untuk kelompok 1, kelompoknya Mbak Indri, problematikanya ditulis. Pernikahan sejenis. Untuk kelompok 2, kelompoknya Mbak Kasih ini. Silakan ditulis problematika pernikahan kontrak atau nikah kontrak. Untuk kelompok 3, kelompoknya Mbak Sani, pernikahan lintas agama. Yang selanjutnya kelompoknya Mbak Flora, problematika poligami. Kelompoknya Mbak Flora, poligami. Baik, semua kelompok sudah dapat permasalahannya ya. Untuk kelompok 1 nanti bisa difokuskan di pemakaian ban Kapten Pelangi kemarin yang ada di Piala Dunia ya. Itu nanti bisa diangkat pernikahan sejenis. Untuk semua kelompok silakan nanti dijelaskan dulu dari problematika yang sudah Bapak bagi-bagi itu ya. Dijelaskan satu, tulis pengertiannya. Satu, pengertiannya. Yang kedua, hukumnya menurut pandangan para ulama. Menurut pandangan para ulama. Ini pas materinya kan hukum pernikahan. Nah,
dari kehidupan bermasyarakat yang terjadi itu banyak problematika itu. Nikah sejenis, nikah kontrak, satunya lagi Mas Ani, pernikahan lintas agama, dan yang satunya pernikahan poligami. Silakan dibahas dari pengertiannya itu dulu, terus berikan pandangannya, hukumnya berdasarkan pandangan para ulama. Silakan dibahas per kelompok. Nanti kalau sudah dibahas, saya minta dipresentasikan dan disimpulkan. Paham ya? Baik, Bapak kasih waktu untuk mencari dengan literasi dari googling atau media yang lain, silahkan. Segera dikerjakan. Per kelompok ini diskusikan dulu sebelum nanti dipresentasikan ke semua kelompok yang ada. Sebelum disilang ke semua kelompok. Masing-masing kelompok mendiskusikan dulu. Oh, pengertiannya ini menurut ini seperti ini. Ambil satu atau dua yang paling dianggap bagus. Paham ya? Atau gender sama. Ya Mas Denny sudah dapat? Sudah. Gender yang sama. Sudah dapat berapa sih? Ya. Baik Mas Dwi. Nah, ini yang untuk lintas agama ya. Ya sudah, itu sudah cukup. Sudah cukup itu, Flo. Sudah ya? Baik, terima kasih. Diskusi per kelompok Bapak anggap sudah cukup. Sekarang waktunya untuk dipresentasikan dan nanti disilangkan dengan kelompok yang lain agar hasilnya lebih mantap. Untuk kelompok 1 silakan Mbak Indri untuk presentasi. Berdiri Mbak Indri. Ya. Mbak Indri atau Mas Denny? Ya, silakan Mas Denny. Mas Denny di sini, Mas. Biar kelihatan dari kamera. Ya, sini bisa nanti menghadap ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pernikahan sejenis. Pengertian pernikahan sejenis. Perkawinan sejenis atau perkawinan sesama jenis adalah perkawinan antara dua orang dengan jenis kelamin atau gender yang sama. Hingga 2022, perkawinan antara pasangan sejenis dan nilai ekonomi dari adanya perkawinan tersebut. Hukum kawin kontrak itu hukumnya haram apabila dalam akta nikah itu disebut jangka waktu, maka akadnya itu menjadi batal dan tidak sah untuk hubungan yang dinikahinya. Juga menjadi hubungan perzinahan meskipun telah dilakukan dengan mengucapkan ijab kabul. Ya. Berarti kesimpulannya kawin kontrak itu hukumnya bagaimana? Haram. Haram atau tidak? Sah. Ini ada pertanyaan dari kelompok lain. Ya Mas, silakan Mas. Sebutkan nama Mas, sebutkan nama dulu. Sebutkan namanya dulu. Ya, kenapa nikah kontrak haram? Silakan karena kan tidak sah. Silakan dijawab Mas. Ya Mbak, dibantu jawab Mbak. Temannya ini sudah mau nangis ini sepertinya. Ya, ke sana hadapnya yang bertanya. Izin menjawab. Pengertian perkawinan kontrak yaitu karena hukumnya yang diatur dalam salah satu dua serta tertentu lainnya yang diatur dalam suatu kontrak atau kesepakatan tersebut, maka hukumnya haram.
Diulangi lagi Mbak, diulangi lagi. Hukumnya perkawinan kontrak yaitu bagi salah satu pihak serta ketentuan lain yang diatur dalam suatu kontrak atau kesepakatan tertentu. Jadinya dalam perkawinan itu jadinya hukumnya perkawinan kontrak. Yes, begitu Mas ya. Terlebihnya intinya itu kawin kontrak, yang dirugikan itu ceweknya atau perempuan. Karena kalau dipikir-pikir kawin kontrak itu mirip dengan prostitusi. Kamu punya uang 1 juta, kontrak wanita selama 1 bulan, setelah itu ditinggalkan. Itulah pernikahan kontrak. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan Mas Dwi. Mas Reno, ya silakan Mas Reno. Ya, pengertian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berlainan agama atau berbeda keyakinan. Ya. Seperti pernikahan antara muslim dengan musyrikah dan musyrikah dengan muslim. Pernikahan disebut sah apabila telah memenuhi setiap persyaratan yang ditentukan. Hukum menurut pandangan ulama. Majelis Ulama Indonesia nomor 4 Munas 2005 mengeluarkan fatwa tentang hukum larangan pernikahan beda agama. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Haram Mas ya. Kesimpulannya adalah pernikahan lintas agama ya. Kesimpulannya adalah haram dan tidak sah. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Lanjut ke kelompok. Silakan Mas Dini kalau mau bertanya. Ya silakan Mas Dini. Bagaimana cara pasangan beda agama bisa menikah sah secara hukum dan negara? Silakan dijawab Mas. Bagaimana pasangan beda agama bisa menikah agar sah? Itu pertanyaannya. Mas Reno atau Mas Dwi mungkin bisa bertanggung menjawab. Biar saya salah satu harus pindah ke agamanya. Seandainya satunya Kristen, satunya Islam, lah berarti salah satu harus pindah agama. Yang Kristen masuk Islam dulu, biar nikahnya menjadi sah secara negara dan agama. Baik, untuk ini bisa kami simpulkan. Ini untuk pembelajaran pada siang hari ini sudah Bapak anggap cukup, ya. Dari LKPD yang Bapak bagi tadi, saudara-saudaraku sudah, anak-anakku, penjabarannya sudah bagus, mengambil pengertiannya juga sudah bagus, untuk pandangan-pandangannya sudah bagus, hukumnya sudah bagus, sudah mengerti dari problematika masyarakat yang ada. Kasus-kasus itu kan terjadi di sekitar lingkungan kita ya. Paham? Baik, untuk selanjutnya Bapak akan menge-share evaluasi. Nanti silakan dikerjakan dulu. Bapak ingin mengetahui sejauh mana pemahaman dari Mbak Indri dan kawan-kawan, dari Mas Doni, dari Mbak Flora, dari Mas Bayu. Nah, nanti sejauh mana. Tapi kalau kesimpulan sementara ini sudah bagus. Tapi untuk membuktikan Bapak share ya. Silakan langsung dikerjakan. Mbak Sani silakan dibagi ke teman lain yang lain.
Ya. Baik, terima kasih. Evaluasi Bapak anggap sudah selesai ya. Silakan diletakkan HP-nya, Bapak cek dulu nilainya. Baik. Silakan diletakkan HP-nya, Bapak cek dulu hasil evaluasi pada siang hari ini untuk materi pernikahan, pengertian dan dalil serta rukun dari hukum dari pernikahan. Yang pertama yaitu untuk hasilnya, rata-rata nilainya sudah bagus. KKM kita yang 76 rata-rata sudah tercapai. Ada yang dapat 85, Mas Dwi dapat 85, Mas Sanjar dapat 82, Mbak Flora dapat 76 pas, Mbak Kasih dapat 76 pas ya. Baik, terima kasih. Mungkin pembelajaran pada siang hari ini Bapak anggap sudah cukup, sudah selesai. Untuk kesimpulannya, tadi untuk pernikahan sejenis hukumnya adalah haram, nikah mut'ah juga haram, nikah lintas agama juga haram, tidak sah, dan untuk poligami diperbolehkan dengan syarat yang ketat. Baik, terima kasih. Namun untuk sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin melakukan refleksi, mungkin kekurangan Bapak selama mengajar. Untuk Mas Ketua, apa kekurangan Bapak? Mungkin ada kekurangannya, mewakili teman-teman, silakan. Gimana Mas? Untuk menampilkan video yang lebih banyak lagi. Oke, baik, terima kasih. Mungkin lain kali akan Bapak tampilkan untuk video yang lebih banyak lagi, karena mungkin yang ada girahnya atau semangatnya mungkin ada di video-video itu ya. Baik, terima kasih karena Mas Dwi mewakili teman-teman sudah memberikan masukan untuk Bapak yang selanjutnya akan Bapak gunakan untuk memperbaiki diri. Terima kasih ya. Untuk selanjutnya nanti untuk pertemuan kita yang akan datang, kita akan membahas tentang syarat dan rukun pernikahan. Silakan nanti di rumah untuk syarat dan rukun pernikahan anak-anakku untuk membuat peta konsep dulu tentang syarat dan rukun pernikahan. Anak-anakku nanti silakan dibuat di buku kerja kalian, buat peta konsep syarat pernikahan dan rukun pernikahan yang akan menjadi materi kita pada pertemuan selanjutnya. Siap? Ya. Baik, terima kasih. Marilah kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk selanjutnya dari Bapak sangat banyak sekali kesalahan. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.